Sombong sama enggak tuh tentang kejujuran. Itu sering dibilang kayak gitu kan. Cuman kadang serem. Mumpung di syuting bisa melihat secara langsung F1 dan bisa duduk di antara pembalap. Tapi kalau dikat kamu nggak cocok dikat boleh nanti kok. Opo. Bapakmu enggak bener drivernya Pak Harto? Ya. Renyah banget bro. Kali ini gue lagi ada di Kejawa Resto. Milik ya kalau disebut sahabat nggak bisa sih, dia bos saya sih. Pak Rahmat dan Mbak Almas Rosi, anaknya tercinta. Halo, selamat malam. Malam. Pak Rahmat. Malam. Gimana kabarnya Pak? Apa Dek? Pak gini loh Pak. Aku tuh ke Jawa itu kan sebenarnya ke Jawa Resto. Namanya tuh agak-agak sekarang itu trafficnya tinggi banget lah. Dimana di sosmed saya lah, semua orang ke Jawa gitu. Tapi saya nggak tahu niatanmu bikin ke Jawa itu buat apa. Terus gimana caranya bisa dapat tanah di sini yang pelosok tapi bisa rame. Itu kan berarti jaringannya kuat banget. Sebentar. Gimana? Jangan dikatakan pelosok, ini kota Mas. Oh siap. Lah kenapa begitu Pak? Ini kota rasa pelosok. Oh siap. Nah itu, tapi gini ya, gimmick dikit sih. Aku ngerokok pakai ini toh, dia ngambil cerutu coba, nggak mau kalah coba. Pokoknya main bengetok nom gitu. Nggak mau kalah pokoknya. Standar. Nah, Pak Rahmat, ceritanya gimana Pak bisa ngebangun ke Jawa Resto sampai seperti ini? Asal muasalnya aku pengen tahu sih, dan kenapa, untuk apa. Tapi saya udah tahu sih dikit bocoran buat anaknya. Makanya anaknya harus ikut podcast. Saya pamit undur diri. Oh jangan. Oke, monggo Pak. Saya ingin tahu banget nih. Ya. Mau tahu dulu nggak nama Kejawa dari mana? Oh ya harus itu. Kalau kita sering pergi ke Jakarta, ke Bandung, Oh. ya, saya selalu ditanya, kapan Rahmat pulang ke Jawa? Oke. Kapan pulang ke Jawa? Aku pikir itu juga di Jawa kan, tapi selalu bilang kapan pulang ke Jawa. Oke. Itulah menjadi inspirasi saya untuk menamakan ke Jawa. Berawal dari situ. Berawal dari nggak bisa dibilang bulian ya, cuman seolah-olah itu diksi yang salah ya. Padahal sama-sama Pulau Jawa. Tapi itu menjadi sesuatu hal yang berbeda buat saya. Oh iya. Ini malah keren. Anda memang orang keramat Pak, saya akui itu Pak. Keramat Pak. Lalu gimana Pak? Dari awal nama itu kemudian membuat sorry kalau saya dilihat di sini tuh boleh di white ya lensanya ya. Jadi di sini ada bangunan-bangunan tapi istilahnya bukan Jawa banget tapi ada teknologinya arsitektur minimalis tapi pas lah gitu menurut saya. Apakah itu benar Pak? Atau salah juga nggak apa-apa sih? Kalau masalah arsitektur, saya sendiri bukan lulusan dari arsitek. Tapi kebetulan saya punya sedikit selera lah untuk bangunan-bangunan Jawa. Tapi kalau terlalu Jawa sekali, tidak semua kaum milenial bisa menerima. Yang muda-muda itu kadang pengennya minimalis, kadang begini. Makanya saya bikin sesuatu yang sedikit ada intervensi desain. Oke. Jadi kalau dibilang ini klasik boleh. Ini bapakmu banget Bang. Kok serius-serius banget, saya nggak suka deh. Nggak tahu, aku juga tiba-tiba nggak asik banget ya. Saya harus menempatkan diri berbicara dengan siapa. Tiba-tiba aku nggak kenal Om, ini siapa ya Om? Pak, kok gitu sih Pak? Mana jiwamu yang selalu guyon itu loh Pak? Ini jamnya belum. Oh belum, siap. Nah, Belum jam kritis. Nah ngomongin masalah arsitektur Jawa, konon jenengan itu joglo hunter. Apakah konsep ini dipakai di Kejawa ini memang karena Anda joglo hunter? Maksudnya hunter? Ya pemburu. Saya bukan pemburu joglo. Oh, pemburu apa? Saya koleksi joglo. Oh, Beda ya? medeni. Hunter sama koleksi Kayak beda ya? Soalnya nek hunter kayak maklar gitu. Nah ini user N ya toh. Tapi kalau saya seorang hunter benar. Hobi saya menembak. Oh iya, karena kita kenal dari situ. Cuman saya udah pernah bahas sama De Almas. Ya. Itu nanti akan kita bahas juga sih. Kan 3 sesi Pak. Terus yang kamu tanyakan apa? Yang saya tanyakan di sini itu apakah itu konsep jenengan sebagai kolektor joglo, terus terdapat intervensi desain, nah sehingga menjadi sebuah konsep resto. Berawal sih tidak begitu ke resto sekali. Cuman kebetulan saya menemukan chef yang biasa saya ajak kerjasama, namanya Beli Gede itu. Oh, Saya mencoba untuk makanan yang kita sudah buka. Yang pertama ada di Slengseng namanya. Karena ke Jawa ini grup. Ada Slengseng dan nanti akan saya bikin 2 lagi untuk di luar kota. Jadi ini ke Jawa grup. Jadi kalau masakannya berawal brandingnya dari Slengseng. Nah, berawal dari
mau bikin warung tadi, awalnya Oke. warung. Tapi saya melihat properti yang kita tempelkan, kita bikin, kita desain, kita tidak sedikit malu untuk menamakan resto. Oke. Jadi lantas kenapa saya bikin ke Jawa? Hmm. Saya pengen mendedikasikan ini untuk anak-anak saya. Karena anak-anak saya didik sebagai perempuan jangan menjadi wanita standar. Oke. Makanya si Almas ini saya jadikan petembak, yang mana biasanya dikuasai oleh kaum laki-laki kan. Iya, betul. Saya gembleng dia, saya jadikan Bukan karena dia. faktor lain tuh, Pak. Bisa juga, Oke. tapi jangan disebut juga nggak enak di sini. Aduh pusing. Heeh. Dan Terus? hasilnya juga memuaskan. Oh iya, Di sangat bidang- memuaskan. di bidang Pernah prestasi mengharumkan nama Indonesia. beberapa Iya. kali. Alhamdulillah. Soalnya saya ngedit videomu, Pak, jadi aku ngerti, Pak. Tapi untuk konsep warung ini sendiri karena menu yang saya cuman waktu saya bikin ini saya mempunyai 3 pilar yang saya yakini sih berawal. Saya tanya ke chef saya, ke anak saya dan teman-teman saya. Saya punya masakan seperti ini, saya punya tempat seperti ini, saya punya teman seperti ini. Itu menjadi modal dalam saya mengkonsep ini. Saya yakin. Alhamdulillah teman juga banyak. Tapi kan saya agak tahu situ ya, agak tahu situ bahwasanya orangnya itu nak nih dalam artianku ya alon-alon tapi ya memang detailnya ngeri. Perfeksionis. Ya perfeksionis ya. Apakah itu Pak nggak nguras Pak? Jadi apa yang dari awal mau dikonsep begini? Karena setahu saya itu dari 1 tahun yang lalu. Nguras itu tergantung sudut pandang, Mas. Oke. Nah, terus maksudnya gimana nguras sudut pandang? Kamu seneng apa gimana Pak? Karena hobi. Saya ini bukan yang seorang yang kalau dibilang idealis enggak. Oke. Karena saya punya, saya tempelkan. Oke. Saya wujudkan sebagai hobi. Saya bikin rumah, bikin seperti ini karena saya senang kayu, senang rumah tradisional, saya pengen melestarikan itu aja. Oh, nah kalau yang di sana itu termasuk intervensi desain Pak ya? Yang model kotak itu Pak, segitiga itu. Biar orang tidak terlalu monoton. Oh, siap. Nah, ini contoh inovasi berarti ya. Inovasi. Karena gini Pak, zaman sekarang kan banyak orang aku ngundang Pak ya rada enak. Biasanya ngundang Mas. Ini loh Mas. Jadi kita tua. Ya, siap Mas. Jadi gini loh Mas, biasanya kan orang itu berbisnis mengenang masa lalu. Nah, di Kejawa ini ada unsur itu, satu. Tapi ada juga unsur ke masa depan yang ada di sana, saya lihat. Jadi for the future and for the past. Dan ini kita berjalan di masa ini. Nah, apakah itu sudah ada bayangan nggone ngarepmu lho Mas? Kalau bayangan belum. Campur basa Jawa ora apa lho Mas? Kalau bayangan belum. Aku membangun ini kayak obat berjalan. Bangun tidur menempatkan apa di sini. Karena saya nggak ada punya modal sekolah arsitek. Oh. Jadi ini betul-betul murni dari tempat yang dulunya tidak terjamah orang. Saya jadikan sesuatu agar menjadi monumen buat hidup saya dan anak-anak saya. Ya. Orang bangun kayak monumen. Tapi yang aku lihat tuh kalau di sini ada kehidupan kamu lebih suka, Pak. Ya kita saya cipta untuk kehidupan. Oh. Daripada sini sendiri sepi. Dan konsepnya kolektor kali atau gimana nih? Saya ngomong hantar salah. Jadi di Kejawa ini ada sungainya. Terus Mas Rahmat selalu aku duwe iki lho lemah ning nggon kali. Nah, nek muni kolektor kali kan apik to. Nek hunter kali kan aku ya mau mati kartu meneh, Dik. Tapi kamu sabar ya. Kamu bukan nggak tak tanya tapi entar. Enggak apa-apa Om. Oke. Kan figuran di sini. Gimana Pak kalau gitu Pak? Kenapa ada unsur kalinya Pak? Enggak, maksudnya gini, kamu sudah pernah menjelaskan kepada saya secara umum, tapi secara detail kepada masyarakat belum? Saya tidak punya duit untuk beli lahan di pinggir jalan. Saya senang di pinggir sungai. Lebih murah. Ya satu murah. Ngene. Kalau dulu per meter di sini berapa? Wah itu rahasia Mas. Nasi Tobati, Bos. Ah, Nasi Tobati. Kan enggak ada rencana jual Pak di sini Pak, jenengan. tapi itu nanti sih pinggir kali tidak ada melu larang. Oh, betul. Ya, berarti kan enggak bagi-bagi rezeki Dek ini, Dek. Tapi paling enggak kan saya tahu ilmunya begitu kan. Yang pasti saya pengen membuat sebuah image. Omah larangi ora kudu ning pinggir dalan. Oke. Lah iki ning pinggir kali ono sesuatu sih enggak pernah orang lihat, orang enggak mau nyentuh, bahkan kon bayar murah aja kadang enggak mau. Tapi bikin sesuatu yang ya kalian lihat sendirilah. Aku seneng nek wong sombong iki, tapi ra apa-apa. Khusus bapakmu ra apa-apa.
Seneng. Sombong sama enggak itu tentang kejujuran. Itu sering dibilang kayak gitu ke aku Om. Gimana Kalau saya jujur Mas. Heeh. Kalau sombong tuh barang nggak ada diada-adain. Oh, Nah, betul. Kan sudut pandang. Iya. Kalau kamu sendiri siap nggak sih diberikan ruang sebesar ini? Maka menurut saya besar ya, sorry ya. Kalau menurut saya besar banget. Dan tanggung jawabnya itu yang nggak gampang. Kalau kamu sebenarnya siap nggak sih? Sebenarnya dibilang siap nggak siap sih harus siap. Kenapa? Karena Papa sudah membangunkan ini, terus Papa memberikan tanggung jawab ke aku, dan posnya aku juga udah lulus kuliah kan. Terus Papa nggak ngebolehin aku juga S2 sebenarnya. Oh. Udah kamu di sini aja. Papa udah bikinin kamu ini, kamu belajar di sini, ya kamu ngelola ini gitu. Oke. Jadi kalau dibilang siap nggak siap sih, ya harus siap gitu loh. Karena kalau aku bilang nggak siap, Pak aku nggak siap, terus harus gimana? Iya, nggak mungkin Bapak Nggak- kecewa kan? Iya nggak Ya. mungkin berhenti gitu aja Iya. kan. Karena mengecewakan Bapak mengkat transferan kan begitu. Yang pasti. Udah. Saya ciptakan dia jadi anak yang cerdas. Oh, Network yang banyak. betul. Kalau cerdas, kalau punya jaringan yang luas, nanti punya anak buah orang pintar-pintar. Betul Pak. Tapi kalau orang pintar belum tentu juga. Iya. Itu ilmu yang saya dapatkan malam ini, Pak. Terima kasih loh. Pak meneh Mas. Enggak, ini dia ngomongnya bahasa Indonesia itu baru sekali ini, Dek. Tahu sendiri. Heeh. Dadi wong cerdas le. Heeh. Nah, Jadi dia memang punya muka dilihat dunia dan dilihat lihat orang teman-temannya. terdekatnya ya betul. Oke, tapi enggak Ada apa-apa. wibawanya. Bagus. Ya harus begitu toh, menjaga wibawa. Iya. Cuman kadang serem. Mumpung di syuting. Mas, balik nih gitu. Apakah ketika Anda memberikan, oke lah, Anda harus percaya sama anak seperti tadi. Nah, tapi itu sudah dipikirkan matang-matang belum? Apakah Almas sudah siap? Apakah Anda mikir kata-kata aku harus siap? Atau ada pikiran-pikiran yang semacam galau gitu nggak? Saya melihat potensi anak saya. Pada saat saya memberikan tanggung jawab yang saya kira juga cukup Wah, besar. besar banget ya. Dengan pertama kali dia lulus, dia belum pernah punya pengalaman pekerja apapun, tapi dia saya kasih tanggung jawab yang lumayan besar. Tapi juga saya awasin sejauh mana dia bisa, sebagaimana dia menjalankan ini, manajemen ini, sampai perekrutan tenaga kerja. Kalau nggak salah sudah ada 30 lebih ya. Ya, total. Menghidupi karyawan 30 lebih. Oke, lebih. Jadi saya ciptakan dia, kamu harus menjadi wanita, jangan wanita standar. Termasuk menembak juga itu ya Pak ya? Iya. Berarti baru 2 Dek. Kira-kira yang ketiga apa Dek? Sebentar Om, pelan-pelan dulu ya. Oke. Jadi saya lihat potensi dia aja. Ya. Oh dia sudah bisa, ya namanya juga anak ya. Nggih. Kita lihat dia humble, Nggih. dia juga punya dedikasi dalam menjalankan ini ya juga luar biasa, semangatnya dan lain sebagainya. Bahkan saya lihat dia setiap pagi jam 5 bangun untuk hanya belanja di pasar untuk kebutuhan-kebutuhan. Karena restoran ini banyak kebocoran di bahan baku. Purchasing. Purchasing ya. Saya tahu karena saya tanya-tanya teman-teman yang sudah buka. Saya sendiri nggak punya pengalaman buka. Iya sih. Ketok kok Pak. Ketok kok. Dicoba lah. Aku bandar senjata kok buka restoran ya aku ya bingung kok. Melenceng jauh ya. Bandar senjata kok dadi ngene iki kan bingung aku ya kan. Bukan bandar senjata, importer. Oh ya, beliau ini adalah ketua Perbakin DIY, tapi kemarin dari video itu saya menangkap bahwa udah ada peralihan itu ya Pak. Iya. Apa namanya, intermezzo aja ya. Beliau itu ketua Perbakin Pemprov DIY yang sudah paripurna, jarang nembak karena sekarang sudah masa-masa pensiun. Diteruskan oleh D. Almas. Untuk nembak saya teruskan ke anak saya juga berprestasi. Mungkin beberapa hari ke depan juga akan menghadapi kejuaraan. Sebenarnya sudah saya suruh cut, tapi banyak teman-teman bahkan dari teman-teman angkatan juga mengharapkan dia hadir untuk mengikuti kejuaraan itu. Ya sayang toh Pak, kok di-cut tuh gimana? Kamu yang kritik di-cut sendiri. Aku udah nangis loh kemarin Om. Gak ikut lomba. Oh. Saatnya cari duit. Iya. Papa W. Papa W. Oke. Apa meneh? Tapi gara-gara ketidakstandaran kamu tuh kayaknya laki-laki takut Pak deketin sama anak kamu Pak. Gimana itu Pak? Ya biar punya lelaki yang punya standar juga. Nah. Gitu masih ditanyain terus. Gimana nanyanya? Ya banyak yang nanyain, Nah. nggak cuman teman-teman sendiri, tapi temannya papa iya, temannya mama iya.
udah punya pacar belum? Pada ngeraguin kalau belum punya pacar. Oh. Jujur loh aku tuh. Oke, balik ke resto lagi. Menu di sini andalannya apa? Slengseng saya tadi udah jawab. Jenengan udah jawab slengseng. Nah, kenapa slengseng? Wis ngono wae, Pak. Selengseng yang punya nama adalah Beli Gede, Heeh. yang kerjasama dengan saya, yang chef itu. Hmm. Setelah itu kelanjutannya ya, yaudah ini kita punya warung namanya Selengseng. Nanti kita punya apa lagi, tapi kita bernaung di Kejawa Group. Itu aja. Oh, berarti konsepnya kolaborasi. Iya. Oke. Dan kenapa ikan makarel, Pak? Karena unik aja. Di sini kan nggak jarang yang buka itu. Di daerah-daerah sini kan banyak restoran, steak ada, beberapa kafe dan lain sebagainya. Saya pengen yang berbeda. Tapi aku pas sama teman kita, Mas Yonpet, Ya. itu dia tuh sampai lanang aku, Pak. Ini sapi yuk. Enggak, ini kambing. Ini sapi yuk. Enggak, ini kambing. Itulah menu andalan. Gitu loh. Salah Iya. satu menu andalan dari Apa Kejawa. namanya? Apa namanya? Kambing bray. Anak saya yang lebih Kambing hafal. bray. Iya. Tapi suka sold out tuh loh, yang ngeselin, Pak. Limited, Mas. Wow, iya, siap. Makanya kalau di IG kan for reservasi. Oh. Jadi kalau orang kesini harus reservasi gitu ya? Ya, Yes. alhamdulillah sampai hari ini satu hari udah 10 kambing ya kurang Iya, lebih. sekitar Jadi- 10 kiloan. Jadi Nama Instagramnya apa kita? Kejawa Resto. @kejawa @kejawa resto. resto. Terus kalau reservasi bisa DM? Bisa lebih baik by WA. Itu WA-nya ada nomornya. berapa? Ada nomor WA-nya kok. Nah, WA-nya berapa? Aduh nggak hafal aku. Ya udah aku sebutin. Nah, Tunggu. gitu dong. Tunggu. Sebenarnya dulu pakai nomorku, cuman Agak terdistract ya. ke distract jadi Oke. yang lain-lain nggak aku bales. Bagus. Tambah randu cowok ya, Dik ya. Istrinya customer semua. insya Allah nanti bulan Januari lah Yang ada Coffee shop. bukan hanya coffee shop. Sebenarnya konsepnya lebih ke tea lounge ya. Saya beberapa pencinta teh sih. Oke. Kalau kopi terlalu banyak di sini saya. Oh, betul. Enggak, kopi itu sudah Ya. nganu sih, Pak, wis. Bludak. Heeh. Ini Januari saya bikin untuk tea lounge. Bapak tahu nggak orang-orang di Cina daratan itu pada panjang umurnya ini gara-gara teh, Pak. Tiap sore minum teh. Sesok ngicipi teh Kejawa. Ada Kejawa pagi, Kejawa sore, Kejawa malam. Ngeteh. Piye? Gratis toh? Iya, Wong aku urung sugih kok. aku kan ngomong sama Jadi diri. dia pernah ngomong, "Yu nek kowe urung sugih ora oleh bayar." Jadi aku nek ngeleh gara-gara Dik mandek. Tapi bener. aku yo isin, aku yo tahu diri lah gitu loh. Tahu diri lah. Ngajaknya temennya. Wes tahu itu Al pernah sin datang mau bayar. Aku takkan wes sugih po. Ayo durung Pak kok bayar. Dan bapakmu gitu. Agak ngeselin ya. Ngeselin karo yo ngece tapi yo nyenengke. Carane ngono. Lah lek kok kekancan suwe tenan lho dek iki. Nah, Pak. Tadi reservasinya ke nomor mana Oh iya, Disebutin nih. soal tolong rebutin dong. Bisa kalau mau reservasi ke Kejawa bisa ke nomor WA-nya di 0878 866 74646. Oke, siap. Nah, Mas, Kejawa Resto. Aku pikir di sini ada motor Harley, terus ada motor-motor tua, ada joglo-joglo, terus ada motor apa tuh yang di belakang motornya Mandra, Acepek. cepek, yang gitu loh. Tapi logomu sendiri itu agak ngepop. Apakah itu memang bagian daripada intervensi desain? Iya dah, saya siapkan saya jawab dari tadi tuh. Heeh. Saya pengen sesuatu- Logo loh, Pak. logo, motor dan lain joglo Mm-mm. tidak harus berhubungan. Oke. Berarti inovasi ngono. Biar ada sesuatu yang Biar berbeda. semua bisa masuk. Nah, terus di sini pengembangan apa yang Anda lakukan? Marketing. Ini yang susah nih, Pak. Ini yang susah. Susah. Yang aku tahu orang kesini tuh pasti nggak spend waktu sebentar untuk makan. Jaringanmu kuat. Nah, saya mau ngomongin masalah investasi masa depan itu adalah teman. Betul. Nah, itu ya Anda pernah cerita itu, Betul. pernah cerita kepada saya. Aku nandur konco, Pak. Nandur kabecikan. Nah, nandur kabecikan. Nah, itu bisa diajarin dikit lah ke teman-teman lah yang nonton lah. Dia selalu berbuatlah baik. Gitu ya. Jangan pernah melihat siapa dia. Super. Tidak tenan, Dik. Ya, beginilah. Kok kayak terintervensi gitu sih? Ayo Ya, wedi. apa adanya. Ayo wedi. Ya beginilah gitu loh. Begitulah ya. Ya beginilah bapak saya gitu. Kalau yang paling kamu tahu dari bapakmu itu orangnya gimana sih sebenarnya? Ya kali ada bio di Twitter itu kira-kira bapakmu yang kayak apa? Oh, bio di kalau bio kan biasanya cuma pencitraan. Ya enggak pencitraan dong. Oh, yang nggak yang pencitraan ya. Apa ya sebenarnya itu papa tuh orangnya
humble itu tadi. Cuman ketika supel supel, humble ya. tapi ketika orang dia nggak kenal dan ceplas-ceplos, ya kan orangnya Iya. ceplas-ceplos. Iya iya. Cuman Cara dikat. intervensi wedi biar nggak diomongin. dikupas wedi ya. Terus biar. Cuman ketika orang yang nggak kenal sama Heeh. papa itu akan merasa bisa jadi sakit hati dengan omongannya papa juga. Heeh. Atau nih kok kayak gini sih nih orang gitu loh. Pasti akan kepikiran kayak gitu orang yang nggak kenal. Tapi begitu kenal, langsung, Ternyata I orang love you. gitu. Ya bener sih. Hmm. Tapi asik kok bapakmu. Ya. Asik. Dek Nggak dhewe bisa tau sakit dipungkiri. hati. Sakit hati ngopo? Ya aku sakit hati ini apa sama dia tuh. Bro, gorene bro, komputermu gorene ngedit ning omahku. Iki lagi pisan iki, Dik. Lagi pisan iki, Dik. Jadi Dia makanya dia tanya Al. Iki aku lagi pisan iki lho. Dikongkon ngedit malah ning moro ning omahe. Aku ndak nek aku sing moro ndak padha karo kancane. Selalu punya jawaban dari pertanyaan. Gitu. Oh, ya itulah. Supernya beliau lah. Nah, itu dia. Yang pasti insya Allah tahun depan ke Jawa mengembangkan ada tanah di belakang. Saya bikin kotet-kotet. Nanti Cottage. ada Ya, yang kemarin kan saya udah Insta story mau bikin 10 kan. Ya, Tapi berapa? mulai dari 1 karena Ya. rano duite kuwi mau. betul. Oh. Betul. Butuh investor ora, Mas? Ya itu saya rasanya ya. Hah? Aku dhewe wae. Oh iya. Nek iso karo kowe mah. Siap. KPI. Nah, kalau tanah ini SAM-mu ya? Ya, Kalau yang di belakang sana SAM, ada SAM kas juga. desa juga Oh. saya sewa untuk lahan pertanian. lahan pertanian dalam artian? Jadi di belakang ini kan ada tanah besar milik desa. Saya coba untuk sewa, untuk saya tanemin padi dan apa kebutuhan yang diperlukan di Jawa. Saya melibatkan petani lokal yang biasa ngelola tanah itu sendiri, tapi mungkin bibit, pupuk dari kami agar bisa organik. Jadi bisa dikonsumsi langsung oleh ke Jawa. Apa yang bisa ditanam di tanah itu. Sekalian buat ini ya, apa namanya? Education ya. Kalau ada misalkan Itu pasti. pak keluarga gitu. Rencana nanti ada namanya apa sih di Kudung? Rumah Lupa. kaca. Bukan nama. Sekarang baru tren apa? Aduh, lupa Apa tadi? juga kan. Bio apa tuh? Wis pokoknya main kuwi lah. Nah, Ya, tanaman di Dikuruh gedung bening kemarin- kayak plastik bening gitu Kemarin loh. dari survei itu nanti ada timernya Aduh, untuk lupa jam namanya. berapa nyiram. Kamu main ke tempatku, Pak. Aku lagi bikin foodcast. Kamu main ke tempatku kalau itu. Bonamu ki mung tanaman hias, aku tahu. Bukan main di Forbil, Pak. Hmm. Aku lagi ada bikin foodcast sama Forbil Institute. Itu konsennya di bidang pangan. Kamu harusnya main ke sana, Pak. Bioteknik apa? Kemarin ada yang survei ke sini teman saya. Ada yang tahu nggak kemarin itu kru-kru kan kok ada dengerin podcast terus itu. Apa jenenge lali? Biotech apa jenenge? Mina padi dan lain-lain ngono lah ya, semacam kuwi lah ya. Jadi temanku kemarin mencoba kayak melon. Heeh. Itu biasanya 1 ton sekian kali itu bisa berapa kali. Kualitas besarnya, kilogramnya lebih gede dan macam-macamnya. Saya sempat kemarin lihat di tempat teman-teman sempat ke sini. Itu ada timernya untuk nyiraminya setiap berapa jam. Pakai timer lah ya. Semua serba Timer. Timer. Digital. Oke. Sedangkan Anda bukan orang digital, Pak. ada orang Analog, Pak. Problem ini, Pak. Agaptek. Ya, keren banget sih pengembangannya. Jadi mulai dari Gesos, education untuk masalah pertanian sama apa tadi? Inovasi di bidang pertanian. Tapi tenan, kowe kudu moro ning gone Forbil, Pak. Ngendi to kuwi? Deket tok Jalan Damai. Cedak Oh, ini deket ya? sini. Iya, Jalan Damai. Yang satunya, Deket gang kok. satunya. Ah, satunya. iya. Berarti Jadi- dekat tempat podcast kemarin. Jadi kita lagi membahas tentang UMKM, memberdayakan UMKM supaya terjadi inovasi. Tunggu aku, Pak, KBKB iki nggo masyarakat, Pak, aja pikir aku be aku. Ngono kuwi lho. Sakarep men jawab. Wah, payah iki. Nah, Dek, kalau kamu tuh sebenarnya enggak di usia muda ini kan kamu masih pengen main-main atau pengen kerja di luar atau kamu punya aku sebenarnya pengen begini tapi nggak boleh kan kamu tadi udah bilang. Itu nyata nggak sih? Kamu seperti mimpi nggak sih sama bapakmu ditancap di sini, ditanam di sini? Sebenarnya iya, karena apa? Karena dari dulu-dulu itu Bapakmu Mas, gitu. Mas. karena dari dulu itu nggak ada pembicaraan untuk bangun ya tadi kan Om Wahyu bilang sebesar ini ya Iya. memang tidak ada rencana untuk bangun sebesar ini gitu loh Heeh. karena dari aku kuliah Hmm. papa kan mengenalkan akunya dengan dari kecil sih mengenalkan aku kan dengan dunia nembak cuman aku baru tertariknya baru Nah, kuliah gara-gara visa itu ya, bikin visa ke Korea terus itu suruh dia. nembak. Oh, terus Mm. terus dari aku kuliah pun nggak ada pembicaraan
resto ini gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya kalau lulus kuliah kemarin aku pengen ambil S2. Heeh. Di Kemarin pengennya di Korea. siap. Ya enggak boleh. Ya itu dia makanya. Masa dilepas. Enggak tahu Itu dia. aja. Kemarin aja kuliah sebenarnya kan mau nggak di Jogja, cuman Oke. tahunya papa minta udah di Jogja aja gimana pun ceritanya gitu. Bandung bisa dipindah ke Jogja universitasnya kok. Tapi justru dari situ aku bersyukur juga. Kenapa? Kenapa aku tidak jadi kuliah di luar kota? Kenapa? Karena ketika aku kuliah di luar kota bukan jadi Almas yang sekarang. Oh, berarti kamu tetap setengahnya berterima kasih mesti pakai Iya. miso gitu ya? Iya. Ceto. Enggak sih, basicnya orang tua tuh pasti selalu memikirkan masa depan anaknya. Karena saya juga punya anak sih, tapi belum jauh-jauh segede ini ya. Yang pasti Iya. punya naluri. Naluri lah, insting lah. Dari laki-laki yang ya seperti yang di depan itu. yang nyuting. Pura-pura nggak lihat semua. Orang nggak lihat semua ya. Tapi bagus sih Pak, maksudnya aku malah belajar bahwasanya anak itu dijagani lah ya lebih tepatnya ya. Dijagani terus ya wis. Yang pasti begini, Heeh. tolak ukurnya begini. Dia seorang wanita, Mm-mm. dia sudah lulus kuliah. Sedangkan dia pengen nurusin S2 ada di luar. Entah di mana keinginan dia kemarin. Ya, adanya Covid ini menjadikan dia kan nggak jadi pemikiran keluar. Momentum. Nah, pada saat itu saya juga berpikir, Mm. kalau dia umurnya sudah kur-kuran begini, kuliah di luar, waktu saya hilang lagi 2 tahun. Kan pasti dia 2 tahun sekolah di luar. Setelah 2 tahun balik ke sini lagi, wis dipek wong, hilang meneh. Iya. Kapan lek ketunggon? Oh, tapi kan masih punya satu lagi dia Dila. Ya, Kok takut banget sih? bukan 1 atau 2 masalahnya. Heeh. Kalau bisa dua-duanya. Oh, Kan begitu. ya ya. Jadi kita dimantu murah kos Adik. Jangan disebut gitu dong Om. Kos. Ini kalau dilihat nggak laku aku Ya ini. tetap laku lah, nggak mungkin lah. Almas tuh punya tempat tersendiri, cuman ya belum jodoh aja ya Mas ya. Bener nggak Mas? Iya, Ya atau kan karo kayak lo mantan anu apa? rawani ngomong. Rawani ngomong. Karena ya bapakmu posisinya kan seperti itu, takut kan? Karena beliau dulu ya nggak tahu lah aku ya. Iya itu dia kan waktu di podcast sebelumnya udah pernah aku Oh, sebutkan. aku Om. tuh ketemu beliau tuh gini di mana-mana, cewek-cewek, "Halo Pak Rahmat." Gitu. "Halo Pak Rahmat." Gitu. Dulu cover boy. Cover boy. Kayak gitu loh, dikit-dikit gitu. Terus sing paling aku kelingan ki, aku tiap ketemu beliau itu wis kaya ketemu kaya wis kaya Takdir. ya kan tadi terakhir di mana Pak? Di Kuntilan. Jadi aku metu saka mobil iki langsung mata ketemu mata. Wih, dia guyu-guyu ngene lho. Ya wis ngene terus ning endi meneh gitu loh. Saking jelek wis rata eling gitu. Nah, dan Saking setiap kerep. setiap ketemu dulu, besok dolane nggonku. Besok tapi enggak dijelasin. Itu tuh apa? Terus besok kowe rono dolan rono. Nah, Pokoknya main. ngerti-ngerti wis jeblok. Wah, nggo arisan, nggo iki ya jaringan Ya, sih. alhamdulillah. Keren. Banyak yang datang ke sini tuh dari teman-teman sendiri semua, membawa teman akhirnya ya alhamdulillah beginilah. Terima kasih lah. Ya. Makanya saya tertarik itu karena di situ Pak, di bidang marketingnya yang saya bilang bersifat kekeluargaan ya. Ya. Tapi itu bisa kuat. Rahasianya apa kan gitu. Ya seperti itu loh, tiang-tiang gede yang dipamerin itu juga maksudnya aku pertama iki wong iki pamer kayu di kayu gede. Simpel aku mikir simpel. Kalau pamer, Heeh. sifat manusiawi itu di mana-mana. Betul. Enggak wajar kok itu. Kalau nggak munafik loh ya. Wajar itu. Dengan seperti ini saya taruh begitu tiang-tiang. Saya ditanya, "Gopo ta kuwi?" Ya ben kowe takon. Tak maune ra ngono. Kok enggak ditempelin Nah. nama Kejawa atau apa? Tadi niatnya dia gitu. Oh. Aku terus ngomong apik ngono kayak pamer. Nah, Maksudnya- nggak ratekon. Oh, memang niatnya untuk ke Jawa. Kalau begini kan orang masih tanya. Dan pinter bapak. Kamu juga ngeles masih deh. tanya. Ya kan biar dikonsumsi orang banyak Pak. Kan gitu loh. Justru aku malah ratakon. Aku ngerti. Wow ngerti. Ini kayu sebesar itu jati Pak ya? Enggak. For asking aja Pak. Kalau gitu sak lencer regane piro? Ora ngerti aku. Itu udah simpen lama. Oh. Saya udah nyimpen tuh 18 tahun. Aku main nyolongnya kok Dik. Mohon maaf, naruhnya ke situ aja pakai alat berat. Oke. Siap.
Nah, kalau konsep ekosistem di sini vegetasi dan lain-lain, apakah ini juga bagian daripada apa namanya intervensi? Maksudnya ada tanaman-tanaman yang ditanam supaya indah. Kalau ini saya tahu ya, tapi yang lain-lain itu apakah memang udah asli Pak? Ataukah memang dipasang? Kalau pohon yang besar-besar ini pasangan semua. Oke. Karena di sini dulu ditanamin sengon. Sengon. Pada saat siap. saya beli tanah di depan ini, terus ke belakang ini masih sengon, sawah, rawa-rawa gitulah. Karena bawahnya padas. Setelah saya mencoba bersihin dan lain sebagainya, saya tanam pohon gede-gede. Contohnya ini di belakang, ini baobab nih, kaki Baobab. gajah. Iya. Nah, spiritualnya sendiri di sini gimana Pak? Kalau masalah spiritual, maksudnya ya jenengan kenapa bisa di sini? Masalah hati maksud kok spiritual? Ya spiritual masalah hati. Adem tempatnya. Adem. Bikin masuk angin. Kata kawan pernah cerita toh, semua krunya kalau tiap malam minum apa? Tolak angin apa? Kalau iya awal-awal kemarin. Oke, kalau sekarang udah enggak? Sekarang ya udah mulai terbiasa lah dengan hawa-hawa Mas seperti Wahyu, ini. Nggih. pada saat sampean masuk, ini kan dari Hotel Hyatt kan tidak terlalu jauh. Iya. 5 menit lah ke utara, paling 1 kilo paling jauh. Begitu sampean masuk ke sini, di lokasi ini sudah seperti di tempat kayak di Pakem. Nggih, leres udah, niku udah nggih. jauh. Begitu masuk sama udah nggak ada polusi suara kendaraan apa. Ya Itu yang seperti saya di suka. tempat lain ya. Karena masih sawah-sawah, masih kebun-kebun. Tapi nggak tahu 5 tahun yang akan datang. Berarti konsepnya Iya. mengisolasi diri dari peradaban. Menciptakan peradaban yang tenang gitu, Pak. Iya, tenang, Kembali ke nyaman. Back to nature. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah hobi yang lain nih, nembak, yakin udah berhenti? Berhenti tidak terlalu berhenti. Kenapa? Pada suatu kangen saya pengen nembak lagi. Nah, Karena kemarin kamu nembak, kamu nggak ngajak aku. itu jiwa. Sik toh, kamu janji sama aku mau nembak laras panjang. Kemarin spontanitas. Jadi teman-teman Perbakin DIY ini kangen latihan nembak yang long range ya, 300 meter. Saya mencoba untuk meng-hire teman-teman. Ayo ngeneng ke latihan. Judulnya bukan lomba, itu latihan. Oke. Latihan bersama berhadiah. Saya coba. Hadiahnya kambing 10 kok. Hadiahnya gede-gedean. Itu sponsor dari teman-teman. Oke. Spontanitas yang disambut oleh teman-teman luar biasa. Sampai juara saya bikin 10 loh. 1 sampai 10. Saking banyaknya sponsor yang dukung kita. Oke. Cinta dengan teman-teman ini. Siap. Jadi sekarang masih ketua. Saya Piye, mau aku mbok kon gaya kemaki. Heeh. Mau diprotes penonton ra. Ora, be yourself, Bos. Ya iki kan kok mbok kon lho kan mau. Ora ditendang-tendang tapi wah, jare kon- iki urung lunas e maton ditendang-tendang. Aku ket mau gayang ini ojo serius Pak, sing rada kemaki ya. Nah, Mas. Sekarang masih terdaftar sebagai ketua Perbakin Pemprov DIY atau sudah dipindah tangan kan? Kemarin barusan Musprof. Mas Prof. Terus Ya, terpilih lagi. sudah terpilih yang baru. Oke. Karena saya sendiri sudah 16 tahun jadi pengurusi Perbakin DIY 16 tahun. Nah, awalnya nembak itu ceritanya piye, Mas? Ini penting, orang ini penting. dari keluarga. Bapak TNI, Bapak kakak-kakak saya TNI. penembak semua, berburu semua, hingga turun ke saya. Aku nanya boleh nggak? Tapi kalau dikat, kalau kamu nggak cocok dikat boleh nanti kok. Opo-opo. Bapakmu enggak bener drivernya Pak Harto? Pada saat Pak Harto jadi dinas di mana? Di Salatiga, salah satu sopirnya bapak saya. Dulu kalau bapak tugasnya berburu celeng, tadi tundang Ismail Celeng. Itu berarti itu pengalaman yang luar biasa ya. Jadi story-nya ternyata TNI terus nembak. Nah, awal-awal nembak itu umur berapa, Bos? Saya diajak kakak SMP ya, SMP Mas, SMP. SMP, SMA baru boleh ya memiliki senjata kan setelah kuliah, lebih dari kuliah, setelah dapat hibah dari keluarga. Tapi kan senjata larang, Pak. Kok iso memiliki piye? Dulu Dihibah itu tadi. hibah dari keluarga, tapi senjata kuno-kuno waktu itu. Revolver gitu-gitu ya. Atau Dulu lebih pindad ke rifle laras panjang. rasa panjang. Yang Untuk- digini-gini? Bukan? Angin. Oh, angin ya. Sorry. Terus setelah tahun 2003 saya lihat ada perkembangan baru di dunia menembak. Waktu itu tembak reaksi masuk ke Indonesia tahun 98 kalau nggak 97. Waktu itu kita cuma bisa melihat bagaimana cara memiliki, bagaimana aturannya dari Perbakin DIY. Saya waktu masih jadi anggota. Kapan ya iso kaya ngono dan lain sebagainya. Ternyata untuk masuk ke dunia tembak reaksi, kalau
bahasa internasionalnya IPSC, IPSC. International Practical Shooting Confederation. Nggih. Terus Wis mulai ra bahasa manusia gitu diangel. masuk ke mana? Ke Indonesia yang bawa waktu itu Pak Bambang Triatmojo. Pak Bambang. Oke, Pak Berkembang Bambang. pesat, jadi salah satu DIY mempunyai bidang tersendiri karena di perbakin sendiri di dunia nembak ada perbakin ada beberapa bidang berburu, target, tembak reaksi, dan belum lama Munas Perbakin membentuk satu bidang lagi tuh tembak airsoft. Airsoft. Jadi setelah berkembang 2003 saya ikut penataran untuk bisa ikut di dunia tembak reaksi. Ikut penataran setelah dinyatakan lulus layak, baru kita membuat bidang baru di Perbakin DIY. Nah, kalau sama Pak Bambang itu kenalnya gara-gara ayah atau memang dari Perbakin murni, Pak? Dari Perbakin murni. Berarti memang jalur prestasi berarti tak ono ya? Ya. Oke, siap. Nah, kalau gitu Pak, terus Beliau ini salah satu tokoh tembak reaksi di Indonesia. saya tahu itu, saya tahu. Yang membawa tembak reaksi di Indonesia. Oke. Dulu juga dengan teman-teman yang di daerah dan lain sebagainya tidak begitu terlihat. Setelah kita punya prestasi, menjuarai beberapa kejuaraan secara perorangan, baru bisa dikenal. Malah ngomong Dewi. Sik, Pak. Kan kamerane rono. Kayak wong serius ya. Dewi Dewi omong-omongan Dewi Al. suka podcastku kok. Nggak mau, aku mau makan aja. Oke. Terus Sik ya. Lanjut Pak, sorry Pak. Tadi gini Pak, narasumber podcastku yang kedua. Jadi aku ceritanya bari kan meh podcast meneh Pak. Nah itu udah datang. Nah, selama kita bisa berprestasi, kita menunjukkan sesuatu yang berbeda, pasti kita akan dilihat. betul. Nah, salah satunya kita bisa dilihat Perbakin DIY ini kan ada di jauh dari ibu kota. Kita biar terlihat bagaimana, makanya saya masukkan satu bidang di Perbakin DIY dan bidang tembak reaksi hingga kami bisa membuat lapangan waktu itu di Brimob Gondowulung, di lapangan tembak Brimob Gondowulung. Setelah itu kita berusaha bagaimana kita punya prestasi agar bisa dilirik dan dilihat di dunia nasional. Setelah waktu itu, Berarti saya pernah menjadi juara. prestasi apa aja nih? Yang paling top. Jadi di tembak reaksi Rahmat ini W Prabowo iki prestasinya apa? Wis jenenge kaya Menhan nih. juara nasional. Oh, juara nasional di bidang 6 tahun, Mas. 6 tahun berturut-turut. Di bidang tembak reaksi Tahun piro, Pak? dari 2007 sampai 2013. ya, tapi waktu itu saya break lama 3 tahun, baru ikut lagi 17 ya. 17 16 ikut lagi. 16. Masih juara? Baru ikut lagi karena Alhamdulillah. Masih podium, Mas, walaupun nomor 3. tapi kalau boleh jujur ya, itu kan satu divisi ya, Almas sama Papa. Kan mulai nembak lagi gara-gara Almas nembak. Ya udah gini sama Papa. Oh. Kejar-kejaran. Loh, tapi Terus, kan gender masih disatukan atau gimana? Iya, untuk kejuaraan nembak ada namanya overall. Overall. Karena kalau di khusus di divisi ladies, penembak ini kan jarang yang wanita ya. Banyak kan laki-laki. Jadi ladies masih belum begitu banyak. Beda dengan sekarang. Sekarang udah banyak sekali. Jadi Almas ini salah satu wanita yang dicampur di satu divisi dengan laki-laki. Ya alhamdulillah, ini perempuan master satu-satunya kelas standar di Indonesia, salah satunya anak saya ini. Master itu bisa antara bapak sing keren karo videografer ya keren kuwi. Lah mati meneh. dan iki ana sesuatu gitu. Nah, ya ora kuat tok. Enggak. Ada yang konslet. Oh, siap. Ono sing konslet kan lampu koyo ngene iki arek konslet. Heeh. Kira apa apik dilebokke apik iki, Pak. Jadi ada problem, tapi nggak apa-apa. Ini bukan suatu yang serius lah. Oke, lanjut Pak. Terus bayar pulsa PLN toh. Udah. Mati. Jadi Almas ini salah satu wanita yang memang satu yang divisi standar yang kelasnya master itu salah satu anak saya itu. Karena di tembak reaksi ini kalau kita baru ikut pertama itu namanya ada ungrade. Setelah ungrade berapa persen dari juara satu naik dia akan grade C, grade E, grade D, grade C, grade B, grade A. Untuk mendapatkan gelar master harus mempunyai presentasi 95% ke atas dari juara satu, atau minimal
juara Indonesia 3 kali lah. 3 kali. Nah, perlombaan. Almas ini kebetulan secara overall dicampur dengan laki-laki semua, Masuk. dia masuk juara 3 kali ya, juara Indonesia. Jadi dia dapat gelar master. Iki sombong apa jujur ya kadang nggak ngerti mas. Aku diem aja ya Om. Nah, aku sih Karena bapaknya ya master. oh, siap. Terus koncone master ai. Nembak bodoh. Ada sih kejuaraan itu. Nah, ada nembak bodoh ada. Nah, piala bodoh-bodohan. Ape. Yang paling berkesan pada waktu kalian berdua ya, hobi menembak itu apa, Pak? Yang paling berkesan banget momen. Kalau menang naik ke podium itu jelas berkesan, tapi sesuatu yang membuat kalian selalu termotivasi karena ini nembak larang wis. Aku ngertine ngono wae, nembak larang. Lah kok isih mau lakoni iki piye? Kalau terkesan buat saya atau buat Almas atau buat Buat kita? jenengan. Buat saya, ya dia salah satu wanita yang diperhitungkan di dunia nembak, yang mana dunia laki-laki. Itu yang ketidakstandaran itulah ya. makanya saya ciptakan dia jangan menjadi wanita yang standar. Kalau kamu gimana, Mas? Kalau aku yang bikin terkesan karena itu tadi dipandang itu tadi Papa bilang dipandang Tidak standar. tidak standar dan dia dibilang di atas laki-laki ya gitulah. Nyebai. Ya gimana ya kayak Biasanya tahu nggak kamu nembak? tahu ada beberapa tahu. Jadi kayak ketika ada orang lain yang menjadikan Almas aku harus bisa deketin di dekatnya Almas persentasenya atau di atasnya Almas itu suatu Pressure. iya pressure sama wah buat untuk aku harus lebih lagi. Karena pasti yang di dunia laki-laki kan pengen juga nyodok-nyodok. Mosok kalah karo wong wedok. Oh ya itu jelas, Ya. Pak. Kadang-kadang pada saat dia podium, rival-rivalnya nih anggo ndrok, anggo rok kan gitu. Karena dia perempuan satu-satunya yang podium juga. Perempuan satu-satunya yang naik podium. Iya. Yang terakhir di Far East Asia Hangan itu Almas nomor 2 di nomor Asia. 2 di Asia, di Asia Kalah Tenggara dengan tuan ya. rumah. Kalah dengan tuan rumah. Oh, paham aku. Selisihnya cuma 1,5% ya. Iya itu 0,5%. Ya, Kamu kalah 0,05. 0, ya. Kalah gara-gara maksudnya Gara-gara tuan rumah. oh Iya itu tuan rumah. yang susah ya Pak. Terus Dari segi supporter aja udah beda kan? Iya. pastilah. Oke. Terus kapan kira-kira ini kan mau kejuaraan besok? Kejuaraannya apa? Dan Kormar Cup 2020 Di Cilandak Marinir. aku ora dijak. Ini aja serba dadakan loh. Bapakmu itu. Kamu berangkat sama Om Wahyu bareng wae. Hah? Naik mobil. Ini tiba-tiba Aku ramah angkat masalah. Kan ada Mbak itu. enggak. Malah tak didronku sing ditembak lah repot, Pak. Tiba-tiba ada beberapa. Siap. Nah gini Pak, balik ke Jawa Resto. Aku ini neng Instagram ini aku diskusi sama Almas, Mas ini kok ada Mas Rio Haryanto, pembalap Formula, aku nggak tahu Formula One ya, Formula One itu F1. berkali-kali kok ono neng ke Jawa Resto lagi, ono kedekatan apa karo kowe? Saya kenal dunia tembak reaksi dari bapaknya Mas Rio ini. Bapaknya sinten Pak sinten? Pak Sinyo. Pak Sinyo, oh nggih Pak Sinyo Haryanto nggih. 2000 tahun 99 saya sering main ke Solo. Saya lihat beliau ini latihan dok kok koyo penak banget. Ini kok larang banget. Maksudnya pripun niku? Ya amunisi ini kan nggak murah. Oke. Setiap kali latihan sekian ratus dan sebagainya. Saya cuma bisa menjadi pengagum. Tahun 2001 saya berusaha dekat, kenal, dan akhirnya kenal. Saya banyak dibimbing. Saya kenal. Pertama kali lulus penataran dari tembak reaksi, tiba-tiba saya diajak di kejuaraan Australasia di Bali, diikuti 1.300 peserta. Yo minder, yo bingung. Ternyata di situ langsung mentalnya terangkat. Oke. Nah, pada saat itu juga Rio sering juga balapan go-kart kemana. Saya selalu diajak ikut sampai dengan terakhir F1 di beberapa negara bagian di Eropa. Saya juga diajak. Karena kenal dari masih usia 5 tahun Rio. Yo, terus? Akhirnya ya kedekatan itu. Itu jenengan usia berapa pas itu? Lali Mas. Saya loro ya Mas. Oh, masih muda kok Mas. Kelihatannya. Masih muda. Terus? Nah, jadi pada saat itulah
Ya banyak kedekatan, banyak kecocokan, ngobrol sama saya kenal dari bapaknya, terus anaknya yang besar Mas Roy Haryanto, ke Kiki, ke Rian sama Rio. Jadi sekeluarga kenal baik. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga ke sini beserta keluarga. Di Kejawa. Nah itu berarti jenengan deket sedekat itu ya? Ya ada hubungan emosional yang. Nah, terus aku barusan ngecek tau Instagrammu, kowe wis tau nonton F1. Apakah ada juga faktor di situ? Saya sama Rio ini dari go-kart di ini Di mana? Sentul? Bukan di Bantul apa? Hah? Lapangan bola Bantul apa? Nggak ngerti aku, Bu. Pak. Ada Stadion Bantul apa namanya tuh? Sultan Sultan Agung. Agung. Oh. Dulu pernah di situ. Pinter kayak Pak, kayak kruku pinter Pak. Di Mandala Krida, lantas di Jakarta beberapa kali itu saya ikut GP2, Formula Formula Renault. Waktu itu sama kakaknya Rian Haryanto sama Rio Haryanto saya ikut beberapa kali kejuaraan, ngikutin mereka. Terus terakhir F1 itu saya juga diajak 2 bulan. Nggak pulang 2 bulan. Ngapain? Tapi tentunya positif lah. Kowe kudu jelas karo anakmu, Pak. Saya juga tidak Ngapain? pernah menyangka dan saya merasa berbangga, bersyukur saya bisa melihat secara langsung F1 dan bisa duduk di antara pembalap-pembalap dunia. Masuk nonton F1 2 bulan, Pak? Ya kan dia seri. Oh, berarti jenengan ngikutin prosesnya semua. Tensinya gimana sih? Apa nih? Tensinya gimana tuh nonton F1 beneran itu bisa dijelasin nggak di daerah sana gitu? Ada sensasi tersendiri yang tidak pernah kita lihat sehari-hari. Gimana itu, Pak? Ya kalau nggak bisa susah mau diomongnya. Karena saya lihat F1-nya bukan di line di pinggir itu enggak. Saya langsung bisa ke pedoknya, bisa lihat di Hamilton, di dan sebagainya. Bahkan bisa foto bersama. Ngeri tenan nih. Ya kan ada sebuah ritual di Monaco sebelum F1 dimulai, pada saat 2 hari sebelum F1 dimulai kalau nggak salah, itu ada fashion show. Fashion show yang mana yang diundang hanya batas 100 orang kalau nggak salah, dan yang fashion show pembalapnya langsung, drivernya F1 langsung. Dan saya bisa hadir di situ, udah luar biasa. Ganteng banget ya Pak ya? Ya mungkin bule-bule yang lihat, saya lihat ini model apa meneh. Karena mereka pakai dress. Oh iya. Dress yang luar biasa. Saya cuma pakai t-shirt. Saya tanya Pak Sinyo, Pak, kok saya pakai begini? Rasa isin rano sing kenal. Ya bener sih Pak. Bener sih Pak. Nah terus di situ tuh pas fashion show tuh pembalapnya yang fashion show gitu. Iya. Pakai baju? Ya produk-produk di branded yang di luar sana. Kalau mau disebutin nggak etis. Iya jangan. Nanti di sensor. Nggak terlalu UMKM. Wih, gitu loh. Nggak terlalu UMKM. Berarti pengalaman itu salah satu pengalaman yang tidak pernah bisa dilupakan. Matur nuwun Pak Sinyo. Nah terus kenapa Pak kok nggak lanjut Pak? Tahu Pak? F1. Heeh. Mau cerita juga repot, padahal tahu. Nggak tahu saya Pak. Aku sih ngerti. Oh iya. Ayo harus cerita toh Pak. Yang pasti sponsor ya. Oke. Karena F1 itu luar biasa, untuk dananya luar biasa. Hamilton itu satu kru dengan 1.000 orang kru dengan satu seri ini 11 seri ya, satu tahun kurang sedikit ya, 11 bulan kalau nggak salah, itu menghabiskan dana 4,8 juta. T. Hah? T. Berapa? 11 seri? 11 bulan berarti ya. Oke. 4,8 T itu juta Pak. Nggak Daun, masalah lo ya. Daun Om. Nah, untuk Rio berbeda pasti. Oke. Karena tim itu kan mempengaruhi dari angka. Tapi saya sebagai warga Indonesia sangat bangga. Salah satu putra terbaik kita bisa menjadi F1, karena di dunia hanya 22 orang yang dipilih. Tapi konon katanya pernah naik podium tapi gak ada bendera Indonesia Pak, benar Pak? Itu bukan bendera, lagu. Waktu itu di Bahrain, itu masih bukan di F1, itu kejuaraan GP2. GP2 ini model piye meneh wi?
orang sebelum ke F1 harus melalui proses dulu. Oke. Dulu dari go-kart ke ini, Hmm. akhirnya ke GP2 harus mempunyai 60 poin. Oke. 60 poin itu berarti kalau dia podium nomor 2 dia dapat 20 poin kan. Nah, Rio beberapa kali podium di GP itu dia dapat penghargaan dan dapat prestasi untuk bisa di F1. Oke. Neng danane abot kuwi, Pak. Sponsor. Ya, Oh. Rio hanya bisa mengikuti setengah seri ya. Tapi beliau terkenal Pak di sana Pak ya. Ya namanya F1 di sana Gengsi itu lah ya, gengsi ini di tinggi sana ya, apa itu ya? Tensi. kalau orang sudah mencapai di titik itu dianggap pahlawan olahraga. Oke. Tapi nek neng kene kok malah kurang banter ya. Ya, itulah. Padahal gini, kalau sampai F1 masuk Indonesia itu kira-kira efek ekonominya bagus nggak? Ya paling pasti bergengsi ya. Itu tahun berapa Pak? Aku lali. Tahun berapa itu? Terakhir Rio 2016 ya. Oh 2016. 2016. Pas Oke. kuliah. Bulan Juni. Ada nggak pernah diajak 16. nonton F1? Kuliah, Oh kuliah. Bapak muri ya. kuliah, mohon maaf. Namanya juga F1. Hmm. Apa-apa ini serba nomor 1 Mas. Oh iya. Jadi iya. elek-elek koyo ngene iki wis tahu. Oh siap siap. Iya iya iya. Keren sih. Enggak, aku lihat fotomu tadi itu tak kait-kait ke gitu loh. Oh ternyata bapakmu pernah nonton F1 nih. Yo ngono. Ya aku paham iki mesti. Bukan nonton Mas. Piye piye? Kalau nonton tuh bayar tiket nonton langsung bisa Heeh. atau di TV. Kamu ke pedok ya, Pak? Terlibat. Terlibat. Karena ID card saya menunjukkan family Oh, gitu gitu. all access. Jadi sering banget tuh sombong ngirimin ke WA atau tiba-tiba Pada video waktu call. itu ya? Pada waktu Oke. itu. Jadi kadang ke selesai kuliah gitu WA kok banyak banget Heeh. apa foto-foto. Siap 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 siap. Berarti itu pengalaman yang lumayan lumayan berkesan lah ya. Bukan lumayan, sangat Sangat. berkesan Sangat. dan sangat berterima Yang lain ada kasih. nggak? Yang lain ada nggak? Saya belum pernah. Oh, belum pernah. Ya, Oh. namanya. Kalau pengalaman yang berkesan karena ngedrop, orang kan pasti pernah ada di titik rendah, Pak. Ada nggak, Pak? Sering. Wis aku arep takon rasa dijelaske. Tolong ya. Ya tolong ya. Kerep. Oh, siap. Ya, bagus lah, Pak. Motivasinya banyak lah buat saya lah. Ya harus kamu anak muda ya. Iya, berarti hal itu bukan berdasarkan gimana? Kalau Erban itu mau duit kan bayar narang iki bejo, tiba bejo no. Ya. Oke, Untuk Family. bisa di situ ya. family lagi. Family. Ayo family loh, Pak. Family. Yo nonton-nonton nembak yo Ya. lumayan neng Cilandak ya toh, tapi yo kayaknya kapan tuh itu berangkat? Memang Sabtu. Sabtu. Besok ini. Iya. Oh, mboten saged. Kula sing dingetenke mangke. aku juga merasa bahwa saya banyak beruntung lah. Nggih. Bisa terlibat di situ, Mm-mm. bisa mengikutkan anak saya di dunia nembak Hmm. dan berprestasi. Iya. Itu bagian-bagian ya Kapitulungan ya, Pak ya. Pitulungan nggih. kebesaran Allah. Nggih. Keren. Iki tenan Dik, bapakmu ngono kuwi. Ya beginilah Om. Tapi aku kenal papa Beginilah emang ada. asik. Adanya. Rezeki itu bukan harus materi, Mm-mm. tapi dari kita Oh, berteman. Setuju banget. Banyak network, Hmm. jadi kita punya pengalaman. Iya. Banyak doa baik dari banyak orang. Oh iya jelas nih itu. Seperti kemarin aku tuh gini, tapi aku nggak apa-apa ya. Misalkan mau dikat nanti tinggal ngomong dikat di Hmm. belakang. Jadi aku ki nemoni bapakmu ini tuh. Mas ngono. Ayo Mas ngisor. Ngono. Aku nggawa konco aku. Nah, tapi ada yang ngomong ketemu akhirnya kowe bar nangis. Hmm. Dia bilang sahabatnya papa ini kehilangan banget, apalagi kehilangan. Masih gitu loh. Pak Kadi Purwam, almarhum. Kenapa bisa sehancur itu Mas perasaanmu Mas? Karena apa wis? Kedekatan emosional yang luar biasa. Karena saya bersama beliau dari IPTU ya. Itu apa? Dari Lupa dulu. saya. Lulus dari Akpol itu 92. Beliau, saya gabung sama beliau 96. Oke. Awal-awal monter. Ya. 96 berarti. 96 itu sampai dengan almarhum. Rasanya pas ketemu karo terakhir ketemu beliau masih ada sama. Dan saya tidak menyangka kalau beliau memang jadi orang yang luar biasa di kepolisian. Kepolisian. Dan beliau orangnya baik ya? Banget. Luar biasa. Yo, nek aku gini loh, orang yang senengane Gojek. Hahaha, no. Kok matane glabang lho. Iki ngopo aku ngono kuwi. Pagi-pagi aja telepon aku Om itu. Oh. Udah orang nangis yang seseken tuh loh. Oh.
pada saat aku terakhir ketemu bapakmu yang pas beliau habis dari Jakarta itu yang habis payat ya. Itu Sampai hari ini kalau ingat pun masih. nah, berarti aku termasuk membuatmu sedih ini enggak kan? Ya. Dikit. Ini bagian story yang akan dicatat dunia, Pak. Untung di syuting dari tok-tok ra sedih. Oh, siap. Ini bagian daripada inilah sejarah lah, Ya, tak catat lah. inilah saya baru merasakan arti sebuah pertemanan, saudara, sahabat yang luar biasa. Saya kan dampingin beliau dari belum terlihat apa-apa jadi sangat terlihat. Karena beliau lama di Jogja juga. Iya. Dengan anak-anak saya, keluarga. Kenal semua ya, Dek? Baik. Kenal. Kenal ya? Beberapa kali juga kalau Idul Adha, Idul Fitri gitu kesana juga. Sedekat itu. Berarti memang nandur koncone memang oke lah. Oke Dan lah. beliau yang menolong salah satu pahlawan dalam hidup saya. Ngoten Mas Wahyu. Aku ngenteni dhek ra nangis untuk ra nangis alhamdulillah. Keren, Mas. Iki malah ribet dhewe bakar trutu iki lho, iki urip digawe ribet. Biasanya ra tau kita. Mulai grogi. Kenapa? Kenapa tekoni mau mulai grogi? Biar ada kerjaan. Ya wis Pak, nek ngono Pak. Jadi kira-kira ke depan itu mau ngapain lagi setelah ini selesai kan? Enggak, ini setelah ini selesai mau kan katanya punya tanah banyak tuh. Sopo ngomong. Jenengan. Ora lah. Duwe lemah sing mbane nganggur sing ning mburi ono. Heeh. Ora duwe dalan Dituku lah ya. diproyeksikan. Oh, siap. Akan menjadi sebuah monumen. Berarti sesuatu yang kecil besar itu enggak harus berawal dari sebuah besar tapi bisa dari pelan-pelan ya. Dulu beli depan dulu. Almas ini kan salah anak saya ini kan tahu perjuangan hidup saya. Saya lulus SMA jadi sopir, anak-anak lain pada kuliah, saya ikut kuliah tapi sering bolos karena nyupiri juragane. Setelah nyupir saya kondektor bis, ngecor bensin, luar biasa lah. Nek dhewe dihapus iki ora ngerti kok, Dik. Itu sejarah mencatat. Sejarah mencatat. Kan punya jawaban Iya kan. iya. Iya sih, tapi zamane nom dhek numpak Harley kok. Ini bayi kaya aku delok fotone kok. Silian. Oh, wis ngene kae guru banget ya wis ngene kae. Sampai sekarang. Aduh. Silian biyen. Juraganku duwe Harley. Zaman cek nom-nom. Ora ki tenan apa serius? Serius. Tahun 92 saya 92 lah lulus SMA 88. 91 saya sopir. 91. Iya, 90 saya nyopir Aku umur 6 tahun. sampai 92 juraganku duwe Harley. Sok kon nyucekke. Sadurunge cuci tak gumuk ning kanca-kancane kan. Tapi pakai jaketnya bareng Pak Harley Davidson ngono Pak. Adi pas-paske. Cita-citane pengen di motor. Oh, tapi sekarang udah kesampaian toh? Ya alhamdulillah. Karena saya hobi motor dari keluarga juga. Kalau bisnis lain apa Pak? Makelar. Piye to mau disebut hunter ra gelem. Saiki malah ngomong makelar. Lah piye makelar tenan kok? Oh, importir senjata. Oke, saiki owner komisaris ya Dek ya. Komisaris Jawa Resto, Jawa Group. Jawa Oke. Group. Oh yo apik lah. Aku menginspirasi lah. Yang pasti punya rasa bangga lah. Bisa Di titik membuat- ini ya Pak. Ya, minimal mendekati hari-hari pensiun. Udah pensiun Pak. 52. Oh sorry, tak pikir 62 Pak, sorry. 52 ya 5 tahun nih. Mantan meneh. Ini ya ora pensiun terus laran ora lho ya. Enggak tenang, aku akan besok aku Wes nek ngurangi RPM. besok nek Idul Fitri aku dolan rene kok, Pak. Lho Pak wis nggo tekene lho. Iki tak bayangke nggo teken tetep Gojek tetep ditutuki ya lho. Diduduki Tapi enggak apa-apa lah. Ya udah kalau gitu. Lu tekan sing nonton Rasidane kan anakku. Terus dia Mas Ayu. Nggih, ya udah kalau gitu Pak. Aku terima kasih banget ini pengalamannya ngobrol bareng. Saya yang terima kasih. Mungkin kalau ada yang bisa ditambahkan buat motivasi teman-teman itu hidup itu bagaimana sih? Sejarahnya orang ya kan dari supir, dari apa sih pengecer bensin, bisa jadi seperti ini tuh motivasinya bagaimana terus kenapa bisa menjadi seperti ini? Investasinya di mana? Sorry, kalau uang jelas nggak ada lah ya. Ya. Tapi kenapa bisa seperti ini kan ada investasi yang lain-lain Pak, pertemanan, nandur. Makanya saya HP. saya sering bercerita sama anakku, kalau kita banyak teman itu banyak rezeki. Bagaimana kamu menjadi wanita yang jangan standar?
tidak jadi wanita standar, contoh hal yang sepele, kamu bisa nyanyi, kamu bisa piano atau gitar, pada saat teman kamu ulang tahun kamu bisa menghibur, pada suatu ketika kamu diajak, ayo Al, kamu nyanyi dan lain sebagainya, ada acara apa, itu tidak standar, apalagi dia berprestasi. Kayak aku tuh, ayo syuting, ngono kuwi ta. Dolan rene ngerti-ngerti editke. Tapi ra apa-apa. Apik. Itu kan sesuatu yang menarik. Siap. Nah, yang paling penting cerdas. Ya, itu harus, Pak. Bagaimana melihat peluang, situasi dan lain sebagainya. Nggih. Oke. Dan banyak berteman. Gimana, Dek? Itu kamu sudah berusaha melawan itu? Sudah berusaha ya, makanya dari itu Papa ngenalin di nembak tadi kan. Coba kalau misal Almas nggak dinembak, ya Almas nggak kenal orang luar gitu loh istilahnya. Ya dari Indonesia, seluruh Indonesia. Introvert ya? Sebenarnya kalau dibilang introvert juga enggak, malah extrovert. Bukan kalau orang pendiam gitu enggak gitu loh. Dibilang cerewet ya kayak papa gitu. Plek kok. Tapi kamu Saya pengen malam ini terminta saya pengen melihat dia. Gimana, Pak? Dunia itu lebar. Iya. Saya diajak kejuaraan dunia, saya ajak kejuaraan kemana-mana agar bisa melihat. Iya. Loh, teman tuh segini banyaknya. Oke. Bahkan dia pada saat kejuaraan terakhir di Filipina. Filipina ya, dia sempat tidak pernah dilihat orang. Karena kalau bule-bule nembak, yang cewek kan seksi-seksi begitu kan. Dia pakai salah satu dari seluruh peserta yang pakai Hijab. kecil, tangannya kecil. Tapi begitu hari Itu harusnya manggil saya bisa jadi berita. begitu hari kelima terakhir seremonial, Jan. salah satu panitia manggil dia, Kenapa? ditaruh ke belakang karena panitia tidak mengumumkan siapa juaranya agar para peserta dari luar negara ini tetap tidak balik kumpul. Pada saat itu kita dipanggil, loh Almas Rossi dicari, ternyata di belakang dia akan naik podium. Setelah podium barulah diajak foto ini, bahkan salah satu fan-nya dia dari Kanada, Sopino ya. Boleh nggak saya ambil istri dari? Ganteng orang Bercandaan. Ganteng Dia orang? punya keluarga. Oh, ayo dibedil. Bercandaan. Bedil-bedilan nek kowe Terus dibujuk bapakmu. tuh, Al. Udah. Oh, ayo tak Oh, meh luput tak kayak meh pikir- luput. Toh yo ora lah wong digoreng ono. Ya kono sing digorene ta, Pak? Orang itu dikenalin juga sama anaknya. Oh, gojekan Pak, mbok rasa Bercandaan. serius kowe iki lho. Karepe duwe mantu bule. Dudu bule kuwi orang Pinoy? Filipina tapi warga negara Kanada ya. Oh, oke. Ciptakan sesuatu di anak kita, di lingkungan kita, jangan menjadi orang standar. Iya, siap. Tak cekel Pak kuwi, Pak. Untung anakku lanang kabeh. Jadi standar. Sing duwe sesuatu. Siap. Agar dilihat. Iya. Kalau kita diam nggak dilihat. Karena di Jakarta lah yang usah jauh-jauh. Kalau kita datang ke sana, orang kita dianggap orang daerah, orang dari sini melihat di dunia nembak. Jawir. Cuman plonga-plongo gitu, nggak ada Iya. prestasi ya nggak dilihat. Iya. Karena di Jakarta gudangnya orang kaya, gudangnya orang berprestasi, gudangnya orang macam-macam lah. Tapi kalau kita tiba-tiba ada prestasi, orang mana situ? Siapa situ? Yojo. Minimal setahun sekali, 2 kali, 3 kali jadi akrab. Iya. Dan dihargai dan diperhitungkan. Iya. Sudah cukup. Dan dicari-cari. Alhamdulillah, saya berterima kasih nih. Kebanyakan yang jajan ke sini itu teman-teman ya. Teman membawa teman. Ya, Oke. Ngikor. luar biasa lah. Hebat, super sekali, Pak. Oke, Pak. Gandeng dhewe wis ngobrol sak jam luwih, Pak. Terus iki adem, Pak. Iya dingin banget aku Adem. Oh. Aku sumu ya. Wah, ya beda, Pak. Habitat itu kan beda, Pak, di dua alam, Pak, amfibi, Pak. Nggak bisa disamakan gitu loh. Oke, Pak, aku terima kasih banget ya, Dek, Almas. Heeh. Terima kasih Om Iki sing Wahyu. terakhir mah aku serius toh. Serius. Tenang, Mau- koyo tak tok men serius bener. Mau pertama suruh tok kemaki ya. Ora, ya itu Aku kan dhewe barku nonton kok kemaki banget aku terus balik. nontonnya kapan wong kowe ngobrol karo kancamu ning kono kok. Rasa pencitraan. Almas ngomong. Oh, siap. Tapi Apa? ampe, Pak. Tapi ampe, Pak. Sombongnya dapet. Dan ini kayaknya tempat ini, Pak, ini kalau besok apa namanya buat saya kesini buat ke orang lain boleh kali ya? Boleh. Boleh Apa banget ya. sih yang enggak Oh. buat kamu? Ya, paling aku repoti listrik gue. Tapi aku justru bayar kok, Pak. Wong aku duwe budget purchasing kok. Oh, siap. Sakarmu. Yes, suwun banget ya, Dek, Mas. Siap, Om Wahyu, Matur terima suwun. kasih.